Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada hari ini diperkirakan akan bergerak menguat terbatas. Apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks dan bagaimana perkembangan harga komoditas juga nilai tukar rupiah? Kita bergabung bersama Mercy Wijaya dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, pada pagi ini kelihatannya indeks diperkirakan akan bergerak menguat. Saya sudah lihat di belakang Anda indeks warna hijau, tapi tipis hanya sekitar 0,6%. Apakah kemungkinan akan tetap bertahan positif? Mengingat ini hari terakhir, banyak orang biasanya tidak mau menyimpan barang, menyimpan saham di akhir pekan, atau seperti apa prediksinya, Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, analis memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan akan berada antara 6.800 sampai 6.950. Memang ada potensi aksi profit taking Leo dan pemirsa di akhir pekan, namun pergerakan indeks harga saham gabungan masih menguat sampai saat ini dengan penguatan 0,5% ke level 6.902. Salah satu faktor yang memperkuat kinerja indeks harga saham gabungan adalah aliran modal asing yang kembali masuk ke pasar saham Indonesia selama satu pekan terakhir. Satu pekan terakhir ini sudah ada net foreign buy sebesar 1,12 triliun ke pasar saham. Kemarin ada beberapa saham yang menjadi buruan investor asing, di antaranya saham Bank BCA, saham Telkom, dan saham Bank BNI. Investor asing kembali memburu saham-saham di Indonesia ini karena tidak lepas dari kinerja perusahaan yang positif di tahun 2022. Selama sepekan kemarin juga sudah ada beberapa rilis laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan, di antaranya kinerja dari Bank BCA yang berhasil mencatatkan pertumbuhan laba 29,6% tahun 2022 mencapai 40,7 triliun. Sementara laba Bank BNI juga terpantau 18 triliun maksud kami di tahun 2022 dengan kenaikan 68% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sehingga turut memperkuat kinerja saham sektor perbankan. Kemarin saham sektor perbankan sudah menguat lebih dari 1% karena optimisme laba yang meningkat di sepanjang tahun 2022. Pagi hari ini juga terjadi penguatan 0,5% di pasar saham. Selain itu, saham sektor energi yang kemarin turun dalam hampir 2% Leo, hari ini mengalami rebound. Penguatannya tadi pagi mencapai 0,9% seiring dengan penguatan harga batu bara di pasar internasional. Harga batu bara untuk bulan Februari 2023 ICE Newcastle ini kembali menguat tipis 2,37%. Seharga $259 Amerika Serikat per metrik ton. Selain laporan kinerja perusahaan yang positif di Indonesia pada tahun 2022 kemarin, ada juga sentimen positif yang kita bisa lihat dari data-data ekonomi di Amerika Serikat. Di antaranya pada triwulan keempat tahun 2022, ekonomi Amerika Serikat tumbuh positif 2,9%, lebih tinggi dari proyeksi kenaikan 2,6% di triwulan keempat tahun 2022 jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Selain itu, jobless claim atau klaim pengangguran di Amerika Serikat turun di minggu ketiga Januari 2023, yang mana klaim pengangguran berada di 186.000 klaim, lebih rendah dari prediksi 205.000 klaim, dan posisinya juga lebih rendah dari pekan sebelumnya, yaitu pekan kedua Januari 2023, yaitu 190.000 klaim pengangguran. Di Amerika Serikat juga ada indikator positif lainnya, di antaranya adalah durable goods order atau pemesanan barang tahan lama yang melonjak 5,6% di bulan Desember 2022 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yang mana permintaan barang tahan lama ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan dengan prediksi, yaitu 2,5%, dan juga lebih tinggi dari bulan November 2022, yaitu permintaan durable goods justru turun 1,7%. Leo dan pemirsa, permintaan terhadap barang tahan lama ini menjadi salah satu indikator ekonomi bagaimana optimisme masyarakat membeli barang-barang yang tahan lama. Jika melihat kondisi ekonomi sudah mulai membaik, ini artinya masyarakat akan lebih optimis untuk membeli barang-barang tahan lama, dan ini menjadi salah satu indikator positif ekonomi di Amerika Serikat sehingga pergerakan indeks utamanya juga bergerak menguat. Indeks Dow Jones terpantau menguat 0,6%, sementara S&P 500 penguatannya mencapai 1,1% dan Nasdaq Composite juga menguat 1,76%. Di kawasan Eropa juga terjadi penguatan yang sama, FTSE 100 ini menguat 0,2% dan The DAX naik 0,3%. Kalau kita lihat pergerakan indeks regional kawasan Asia, Leo,
Indeks Hang Seng Hong Kong dan indeks Retem Singapura masih menguat, masing-masing 0,4 dan 0,3%. Namun indeks Nikkei Jepang pada pagi hari tadi memang sedikit melemah 0,01% karena pelaku pasar masih mencermati inflasi inti pada bulan Januari 2023 di Jepang yang mencapai 4,3% di bulan Januari 2023, lebih tinggi dari prediksi yaitu inflasi inti 4,2%. Oleh karena itu pelaku pasar masih akan melihat bagaimana kebijakan dari Bank Sentral Jepang yang masih menahan suku bunga rendahnya minus 0,1% di tengah tren inflasi dan juga di tengah tren kenaikan suku bunga global, sehingga pergerakan indeks Jepang ini masih akan cenderung tertekan pada perdagangan hari ini. Namun untuk IHSG, Leo dan pemirsa, memang pergerakannya masih dalam tren menguat seiring dengan aliran modal asing yang kembali masuk ke pasar saham Indonesia, dan range pergerakan indeks berada antara 6.800 sampai 6.950. Leo. Kalau optimisme melanda bursa saham, bagaimana dengan pasar valuta, Mercy? Apakah memang mungkin di akhir pekan ini rupiah akan ditutup tetap di 14.900-an? Atau ada kemungkinan bahwa terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar di hari Jumat ini, Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, masih ada kemungkinan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat di akhir pekan, melihat pelaku pasar juga masih wait and see bagaimana hasil rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat dan Bank Sentral Eropa pekan depan. Hari ini, pagi hari ini, nilai tukar rupiah melemah 0,16% terhadap dolar Amerika Serikat, dan saat ini posisi rupiah berada di 14.971 rupiah per dolar. Dolar Amerika Serikat sendiri masih berada di kisaran 101,7 ini terhadap mayoritas mata uang utama dunia dengan posisi melemah tipis 0,06%. Namun Leo dan pemirsa, jika kita melihat data-data ekonomi yang positif di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi positif 2,9% di triwulan 4 tahun 2022. Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, permintaan durable goods juga meningkat 5,6% pada bulan Desember kemarin, dan jobless claim yang kembali turun di bulan Januari 2023 ini membuat pelaku pasar yakin The Fed masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga acuan lebih agresif. Memang salah satu tujuan dari The Fed adalah menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif, namun bisa menurunkan inflasi lebih rendah lagi dari posisi saat ini. Sehingga jika melihat data-data ekonomi masih positif di tengah tren kenaikan suku bunga The Fed, maka pelaku pasar memiliki ekspektasi sepertinya The Fed bisa menaikkan suku bunga lebih tinggi di tahun 2023 ini. Oleh karena itu, ini masih akan kita terus pantau, Leo, bagaimana kebijakannya di bulan Januari, Februari 2023 ini. Prediksinya pada 1 Januari 2023, The Fed akan menaikkan suku bunga 25 basis point. Namun pelaku pasar akan menunggu arah kebijakan The Fed ke depannya, apakah kenaikannya bisa lebih dari prediksi, yaitu lebih dari 50 basis point di sepanjang tahun 2023 ini, atau masih akan sesuai dengan rencana kenaikan 50 basis point. Sementara itu, pergerakan harga emas COMEX hari ini menguat 0,12% ke level 1.949 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sementara harga emas antam dalam negeri melemah 0,48% seharga Rp1.030.000 per gram. Dan harga minyak mentah ini kembali menguat seiring dengan optimisme ekonomi Amerika Serikat kembali bertumbuh positif di bulan Desember dan Januari 2023. WTI pun menguat 0,2% seharga 81 dolar Amerika Serikat per barel, dan minyak jenis Brent juga menguat 0,24% seharga 87 dolar Amerika Serikat per barel. Namun kita masih akan sama-sama tunggu bagaimana kebijakan The Fed pekan depan dan juga kebijakan dari Bank Sentral Eropa yang diprediksi masih akan menaikkan suku bunga acuannya. Demikian, Leo, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.